Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di mini kelas kali ini, saya akan memberikan informasi tentang, eee, diet atau pengaturan makan untuk, penderita diabetes. Nah, diabetes itu adalah, kondisi tingginya kadar gula dalam darah ya, teman-teman. Nah, nilai normalnya berapa? Jadi kalau misalkan kita, periksa gula darah itu, sebaiknya kita kan nggak makan dulu nih, jadi, puasa dulu terus dicek. Nah, kalau misalkan hasilnya di bawah 140 miligram per desiliter itu, berarti masih normal ya teman-teman. Kalau misalkan hasilnya 150 ke 200 itu, namanya prediabetes, kalau misalkan di atas 200 itu diabetes. Nah, tapi tiap lab itu biasanya, dia punya apa ya, standarnya masing-masing ya teman-teman tergantung alatnya. Nah, sebelum, sebelum ke makanannya kita akan bahas tentang gaya hidup untuk, PTM. PTM itu adalah penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular itu salah satunya adalah diabetes. Jadi yang lain, ada juga nih kayak, penyakit ginjal, hipertensi, penyakit jantung itu masuknya PTM, termasuk diabetes juga. Nah, untuk gaya hidupnya ini, kita kenal dengan cerdik. Ini pola hidup untuk, yang, penyakit PTM. C itu pertama cek kesehatan secara rutin. Nah, kalau di sini berarti cek gula darah ya teman-teman, apakah itu sebulan sekali, seminggu sekali, atau tiap hari tergantung keparahan penyakitnya. Selanjutnya enyahkan asap rokok. Jadi bukan cuman, menghindari ngerokok, tapi juga asap rokok gitu. Kita jangan, apa ya, ngedeketin orang yang ngerokok gitu, jangan sampai kena asapnya. Selanjutnya, rajin aktivitas fisik atau olahraga, diet seimbang. Nah, ini akan dibahas lebih jauh lagi. Selanjutnya istirahat cukup dan, mengelola stres. Nah, yang akan kita bahas lebih dalam di sini adalah diet seimbang untuk, pasien diabetes. Nah, eee, singkatnya itu, disebutnya 3J ya teman-teman, yaitu jenis, jadwal, dan jumlah. Apa aja sih, diet, diabetes si 3J ini? Oke, pertama, adalah jenis makanan. Nah, jenis makanannya ini adalah yang tinggi serat ya teman-teman. Sebelumnya dijelasin dulu, jadi, kalau misalkan kita makan nih, makan karbohidrat, karbohidrat itu masuk ke dalam tubuh itu diubah menjadi gula sederhana. Gula ini nanti masuk ke dalam darah, dari darah itu didistribusikan oleh hormon insulin ke sel agar menjadi energi. Nah, kalau misalkan orang yang diabetes itu hormon insulinnya sudah tidak berfungsi atau fungsinya tidak maksimal, akhirnya gulanya itu numpuk di darah. Gulanya itu nggak akan masuk ke sel gitu, dia akan menumpuk di darah, akhirnya si kadar gulanya tinggi gitu. Nah, kenapa harus, makan yang serat yang tinggi? Jadi serat ini fungsinya adalah memperlambat konversi karbohidrat menjadi gula, akhirnya si apa ya, kadar gulanya itu akan naiknya perlahan gitu, akan diserapnya pelan-pelan oleh tubuh. Jadi, si gula darah kita akan lebih stabil gitu ya. Emang sih nggak akan sestabil orang normal, cuman seenggaknya kalau misalnya kita makan tinggi serat itu, dalam ukuran orang diabetes itu akan stabil. Stabilnya orang diabetes beda ya sama stabilnya gula darah kita orang normal. Nah, jadi dari mulai, sumber karbohidrat, itu sebaiknya yang tinggi serat, kayak misalnya kita kan makan nasi putih nih, bisa diganti nih sama kayak sama jagung, kentang, ubi, terus tuh roti gandum, beras merah, pokoknya sumber karbohidrat ini yang tinggi serat atau, kita bisa sebut karbohidrat kompleks ya. Nah, selanjutnya juga, konsumsi sayur dan buah yang tinggi serat. Nah, ini setiap makan harus ada, jadi kalau misalkan diabetes, setiap, makan itu harus ada sayurnya. Terus kalau ngemil juga ngemil buah-buahan gitu, buah-buahan juga jangan jangan buah-buahan yang manisnya manis banget gitu ya, kayak melon, mangga, pepaya, itu boleh, semuanya. Paling kalau buah itu, yang nggak boleh tuh yang terlalu manis gitu, kayak, duren, terus tuh lengkeng, terus semangka yang udah manis banget, terus, apa, mangga yang udah manis banget, pokoknya udah buah-buah yang mateng banget itu yang udah manis tuh jangan. Paling itu jenis makanan yang pertama, selanjutnya yang dihindari adalah gula sederhana. Gula sederhana itu dari gula pasir, gula merah, kemudian terus manisan, terus yang terlalu manis-manis itu dikurangi. Jadi jenis makannya itu tinggi serat dan menghindari gula sederhana. Oke teman-teman, selanjutnya yang kedua itu adalah jadwal makan. Jadi, begini nih, kalau misalkan orang normal itu kan, tubuhnya itu masih bisa meregulasi, kadar gula dalam darah. Jadi kalau misalnya kita makan
Karbohidrat kebanyakan, dia itu bisa disimpan, ada yang dijadikan energi, ada yang juga disimpan jadi cadangan gitu. Akhirnya apa? Gula di dalam darah itu akan selalu stabil. Kalau misalkan orang yang diabetes itu, tubuhnya sudah tidak bisa meregulasi kadar gula dalam darah, akhirnya kalau makan langsung banyak, gula darahnya akan, naik drastis ya, langsung tinggi gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak makan, itu bakal, jatuh gitu gula darahnya itu bakal lemes banget, ngedrop kitanya gitu ya. Makanya biar apa ya, biar tubuh itu tetap stabil, kita tuh harus, bertahap makannya. Jadi setiap 3 jam makan, misalkan jam 7, makan secukupnya, nanti jam 10 makan lagi secukupnya, nanti jam 1 makan lagi secukupnya. Harus diatur seperti itu biar kitanya tuh nggak ngedrop gitu. Kalau misalkan kita kayak pagi sarapan, terus siang, nggak makan siang, tiba-tiba makan sore. Nah itu nggak boleh, selain kita bakal ngedrop, itu bakal bikin insulin, lebih apa ya, insulin itu tuh lebih rusak gitu ya teman-teman, akan memperparah diabetes, makanya makannya harus terjadwal. Untuk jadwalnya itu ya disesuaikan sama kebiasaan masing-masing, cuman diatur aja agar, tiap 3 jam itu makan. Jadi misalkan makan pagi jam 7 makan juga, porsinya jangan kebanyakan sih, jadi kayak, secukupnya aja gitu. Nah, nanti jam 10, cemilan, nanti misalkan jam 12 makan siang, jam 3 cemilan, jam 5, makan sore, jam, 7 cemilan. Nah, cemilan-cemilannya pun, cemilan-cemilan yang tadi saya sebutin gitu. Jadi jangan bukan bukan cemilan yang tinggi gula gitu, kayak kue-kue gitu, bukan. Tapi cemilannya tuh bisa buah-buahan, kacang rebus, kemudian kayak tempe, tahu, kayak gitu. Jadi, makanan-makanan yang nggak tinggi gula gitu, cemilan-cemilan yang sehat lah gitu ya maksudnya. Jadi jadwal makan itu penting ya teman-teman, walaupun kita porsinya udah pas, apa namanya, jenis makannya udah tepat, tapi kalau misalkan, jam makannya berantakan, itu juga akan memperparah diabetes. Oke, selanjutnya J yang ketiga adalah jumlah atau porsi. Porsi ini seperti biasa sih ya teman-teman, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, tapi, secukupnya kalau jumlahnya. Cuman, kalau misalkan proporsi antar, apa ya, jenis makanannya itu, ada namanya, piring makan model T seperti yang digambar sini ya teman-teman. Ini tuh bentuknya T ya, ini, piring makan model T. Nah, gini, maksudnya apa sih T itu teman-teman? Jadi, T itu si sekatnya itu bentuknya kayak huruf T. Jadi, setengah piring itu isinya sumber serat, sayur dan buah, setengah piringnya lagi nah ini ya, setengah piring terdiri dari sayur dan buah, setengah piring lagi terdiri dari, makanan pokok dan, lauk ya, lauk hewani dan nabati. Jangan dibalik ya, kadang tuh gini loh, kalau kebanyakan orang tuh nasinya banyak, lauknya banyak, tapi sayurnya dikit gitu. Nah, yang tepat seperti ini kalau untuk yang, diabetes. Sebenarnya bukan diabetes aja, semua penyakit PTM. PTM itu penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke, dia apa sih, diabetes. Nah, ini makanannya tuh seperti ini, jadi setengah piring sayur, setengah piring lauk dan nasi. Oke, ternyata sudah selesai teman-teman. Jadi, kurang lebih seperti itu, pengaturan makan untuk, penderita diabetes. Terima kasih, atas perhatian dan waktunya. Apabila ada pertanyaan, saran, kritik yang membangun, atau nanti, mini kelas selanjutnya bahas apa lagi nih, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.